sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah Kota Depok dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Panitia kurban di wilayah Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok memilih menggunakan besek bambu sebagai wadah pembungkus daging kurban. Penggunaan besek bambu ini tampak saat proses penyembelihan sapi kurban yang berlangsung di RT 1 RW 1 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong pada Sabtu 7 Juni 2025. Panitia tidak lagi menggunakan kantong plastik, melainkan besek bambu yang memberi kesan lebih ramah lingkungan sekaligus mempercantik tampilan daging saat didistribusikan kepada masyarakat. Ketua Panitia Kurban, Ikhwan Ibadur Rahman kepada wartawan mengatakan untuk tahun ini jumlah pemotongan sebanyak 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing, di mana nantinya pendistribusian daging kurban tidak menggunakan kupon, tapi langsung diantar kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Nanti ada daun jatinya disiapkan oleh teman-teman remaja juga. Jadi semua panitia kita libatkan. Dari bapak-bapak ibunya untuk masak-masak, bapaknya sebagai tim perencah yang sudah kami atur klasifikasinya sesuai dengan tim sapi-sapinya. Jadi satu-satu bisa ada 7 atau 10 orang untuk mengerjakan. Kemudian juga ibu-ibunya membantu memasak dan juga remajanya seperti yang di samping kanan kiri saya ini yang cantik-cantik, alhamdulillah itu membantu juga pengemasan beseknya, juga administrasinya. Semuanya itu terdata, terlibat. Jadi panitia kita libatkan semua warga kita dari yang tua, yang muda, bahkan anak-anak untuk bergembira, euforia, untuk bertakbir, bergembira bersama ketika kita melaksanakan Idul Kurban. Kenapa demikian? Karena itu dalam rangka memang menaati atau mengikuti perintah Rasulullah SAW. Salah satu hadis dari beliau disampaikan bahwa setiap kita melakukan suatu kebaikan adalah yang terbaik. Karena kata beliau dalam satu hadisnya, Innallaha atabal ihsana 'ala kulli syai'. Jadi Allah menyuruh berbuat sesuatu itu secara asal. Innallaha atabal ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah merintahkan kita berusaha secara hasan, secara terbaik. Bahkan apa? Bahkan wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Ketika kamu menyembelih, sembelihlah dengan yang baik, dengan yang lembut, dengan pisau yang tajam, ya. Dikatakan wa yuhida ahadukum syafratahu wa yudhibhatahu. Ketika menyembelih, pisaunya harus tajam, harus yang baik, ditutup hijabnya supaya hewan yang lainnya juga tidak melihat pada saat penyembelihan, diperlakukan dengan baik. Begitu. Itulah yang dikatakan ada asal. Saya tidak mengartikan karena sejauh mungkin bukan kapasitas sebagai itu, tapi artinya coba kita mengaplikasikan perintah Rasulullah itu dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya proses penyembelihan saja, tapi dengan perencahan dagingnya, kemudian juga pengemasannya tadi, gitu ya. Bahkan terakhir pemberian kepada penerima warga itu kita tidak memakai kupon. Kenapa demikian? Karena kita menjamin atau memberikan pelayanan terbaik. Mereka tidak usah repot-repot antrian kupon, tidak. Kita panitia yang akan all out membagikan semua paket yang sudah rapi dalam desa, kita sebar ke data-data yang sudah terdaftar tadi. Dari semua kita pastikan mudah-mudahan dalam satu lingkungan kita, RT 1 atau yang lain yang sudah terdaftar itu semua menerima paket daging kurban yang nanti akan kita sebarkan oleh panitia. Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah memperoleh 7 sapi dan 4 ekor kambing, gitu ya. Ada yang memang patungan dari warga, sapi 1, 2, 3, ada 3 sapi patungan warga, 7 orang. Ada juga sapi keluarga besar. Di sini ada memang keluarga besar yang alhamdulillah dari warga pribumi sini sendiri, itu adalah Pak Bos atau Pak Dahlan, gitu ya, dari keluarga besar Haji Imam, ya, orang seperti ini. Yang dulu juga beliau mengapresiasi, alhamdulillah keluaran kurbannya bagus, kita puas semuanya. Jadi setiap tahun beliau mengamankan kurbannya dari awal 1 ekor sampai sekarang 2 ekor. Artinya untuk 1 di panitia dan 1 beliau sembelih sendiri, gitu ya. Itu. Nah yang kedua juga ada namanya Pak Yanial, keluarga besar Pak Ibrahim, itu kawan saya, sahabat saya sendiri. Itu beliau juga setiap tahun bahkan memprokasai teman-temannya di luar untuk kurban di tempat sini. Itu beliau Pak Nial juga sangat mensupport dari awal. Karena memang awal itu ya saya dengan Pak Nial itu awalnya, gitu ya, untuk kurban kambing awalnya tahun 2017 gitu. Kemudian kita kelola secara ke-RT-an karena saya juga pengurus RT, saya tidak mau melakukan sendiri. Saya ingin semuanya dilakukan secara bergotong royong karena itu konsep dalam muamalah yang saya pahami, begitu. Itu ya Bang. Ada berapa kantong kresek Bang? Kantong kresek kita kan tadi saya katakan kita ada rencana, ini ada terlihat ini adalah rencana perolehan daging. Jadi ada 7 sapi dan kemudian 4 kambing, itu target kita adalah bisa 800-an paket. Nah, untuk kuantitinya kita standarkan 1,5 kg. 1 kg itu daging murni, setengah kilonya terdiri dari kerakat dan jeroan, baik jeroan hijau maupun jeroan merah. Itu standarnya sudah kita lakukan. Jadi biasanya setelah mereka laporan, dihitung, ditimbang, panitia nanti mereka merekap di sini, di total ternyata perolehan sapinya betul-betul memang tercapai 800 kilo.
kita jalankan sesuai dengan rencana. Adapun misalnya, ternyata hanya 700 kilo, padahal paketnya tadi itu 800, berarti kurangnya nanti dikurangi lagi, misalnya dagingnya dikurangin 8 gram atau 9 gram, tidak sampai 1 kilo. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak pernah kurang dari 1 kilogram dagingnya, bahkan lebih 1,5 kilogram. Gitu, Bang, terakhir Bang, apa yang menjadi semangat Abang sih Bang selalu terlibat dalam kegiatan kurban dari tahun ke tahun di sini Bang? Iya, karena memang ya saya yang inisiasi dari awal. Jadi saya membangun dari awal kurban gitu ya. Saya memang ini panggilan hati saya. Saya juga ingin menginstruksikan apa yang sudah saya pahami ya dalam konsep kita berkurban secara syar'i. Mungkin saya memahami banyak kekurangan, tapi saya mengedukasi masyarakat kita bahwa berkurban itu memang ada ilmunya, ada caranya, tidak asal-asalan begitu. Sampai tadi masalah kebersihan semuanya, bahkan mungkin panitia juga saya katakan mohon maaf tidak boleh merokok misalnya contoh gitu ya. Kenapa? Karena daging itu kita jaga kebersihannya, itu diantaranya seperti itu ya. Jadi ada adab-adab, ada kebersihan kita jaga. Nah itu semua, dan yang jauh lebih penting adalah laporan keuangan. Nah ini yang memang sangat riskan. Kenapa? Mohon maaf, karena saya lagi-lagi dari awal saya yakin bahwa perolehan keuangan kita harus laporkan betul-betul terbuka, dari pembelian sapi, bongonya, kwitansi pengeluaran, semua kita rekap dalam cash flow. Laporannya kita akan sampaikan ke grup Mudahi. Jadi nanti setelah ini semua gitu ya, kita akan laporan Bu Ibu Mudahi, Bapak Ibu sekalian, perolehan sekian, kita bagikan keuangannya sekian puluh juta, kita belanjakan sekian puluh juta, ada pembiayaan baik bos potong maupun pengacaraan, semua kita laporkan. Ada bukti-buktinya saya laporkan kepada grup Mudahi, sehingga Mudahi itu bisa melihat, bisa mengontrol. Nah kita ada kas itulah kemudian nanti digunakan untuk mengcover, mensubsidi jika misalnya tahun depan itu ada kekurangan biaya. Kan kita kadang tahu ketika ada sapi yang patungan harus 7 misalnya, ternyata susah. PRT saya luar biasa yang saat ini Pak Subur itu begitu gesit, set, sampai beliau itu dalam waktu 2 hari mencari satu sapi tambahan, itu alhamdulillah berhasil. Meskipun hanya 6 orang. Kenapa? Karena saya pikir nggak apa-apa, maksimal 7, sehingga dananya udah terkumpul. Ya sudah, kita belajarkan sapi senilai 6 orang itu. Nah itu diantaranya. Kalau nggak ada konsep, nggak ada kesemangatan begitu, mungkin kita agak panik gitu ya. Padahal itu bisa kita lakukan gitu. Jadi artinya nggak harus 7 ekor gitu, bisa 6 pun kita lakukan. Nah, itu diantaranya. Bang, ke depan harapannya seperti apa nih Bang? Harapan saya atau teman-teman panitia semua tentunya ini akan menyadarkan dengan konsep atau cara kita kurban dengan ahsan tadi, membuat warga sekitar ya, khususnya saya berharap, dan ini alhamdulillah lagi-lagi mungkin belum saya sebutkan, salah satu parameter keberhasilan kita diantaranya panitia kita itu yang dari warga pribumi yang mungkin belum kurang mampu untuk berkurban, tapi mereka 1, 2, 3 ada banyak cerita mengumpulkan uang dan sedikit demi sedikit nabung, kemudian bisa 1 tahun terkumpul dan diserang ke saya, Pak Ibad, saya ada duit sekian untuk kurban, alhamdulillah. Bahkan mohon maaf saya sampaikan ada beberapa warga yang mungkin kita melihat sebelah mata kurang mampu, tapi luar biasa beliau betul-betul menabung dan menyampaikan kurban ke kita. Ada yang seperti itu gitu ya, termasuk juga panitia itu mungkin awalnya belum mampu, lama-lama mereka tertarik, mereka naik level dari panitia menjadi Mudahi begitu. Ini ada banyak bergantian setiap tahunnya. Nah memang mungkin tidak rutin, tapi paling tidak setahun sekali mereka sudah pernah berkurban. Itu harapan kita, ini akan terus memotivasi warga kita semuanya untuk saling bergantian berkurban. Syukur-syukur bisa tiap tahun berkurban, begitu sih Bang. Pak, namanya lengkap siapa tadi Pak? Saya Ikhwan Ibadur Rahman, atau ini para asisten saya manggilnya Om Ibad gitu ya. Begitu ya, ini Puja, ini Nunun, ini Dila, satu lagi mana itu Dila. Mereka itu anak-anak disayang gitu. Jadi saya dengan mereka itu sudah kenal dekat dari dulu, ngaji sama saya bimbing Sabina, akhirnya mereka sudah gede-gede bisa membantu saya ketika ada kegiatan di lingkungan. Itu sih Bang. Terima kasih Pak. Sama-sama Bang. Sementara itu, Lurah Kalimulya Saripudin yang hadir dalam kegiatan pemotongan hewan kurban memberikan apresiasi atas kekompakan warga dalam upaya melaksanakan pemotongan hewan kurban. Antusiasnya wah udah, kalau di Kalimulya alhamdulillah udah nggak ada ragu lagi lah. Banyak kalau seandainya untuk pemotongan itu semuanya ya, masyarakatnya guyup semuanya. Artinya merespon positif lah Bang ya? Pasti itu. Ada pesan dan harapan Bang buat masyarakat Bang? Ya, untuk selanjutnya untuk masyarakat jangan sampai di sini aja, kemungkinan untuk selanjutnya begini terus, apalagi lebih ditingkatkan lagi. Hingga berita ini diturunkan, acara masih berlangsung. Adik kandung dari Depok mengabarkan.